Halo cuy, balik lagi di Jadul nih. Setelah beberapa lama gak ngasih rekomendasi HP jadul bekas berkualitas, kali ini Jadul bakal ngasih tahu kamu info menarik lagi nih cuy. Beberapa waktu lalu Jadul udah kasih rekomendasi HP bekas flagship yang saat ini harganya udah tinggal 2 jutaan. Kali ini Jadul bakal ngasih tahu rekomendasi 5 HP bekas flagship di harga 3 jutaan nih cuy. Disclaimer dulu cuy, HP yang ada di list ini adalah HP yang Jadul nilai terbaik di harga 3 jutaan ya cuy. Jadi bisa jadi ada beberapa HP bekas flagship lain juga di harga 3 jutaan ini tapi gak masuk list ini karena berbagai pertimbangan. Jadi kalau kamu punya pertimbangan dan rekomendasi sendiri untuk HP bekas flagship 3 jutaan ini, tentu aja boleh banget cuy. Kalau bisa sharing aja ya cuy di kolom komentar video ini biar makin banyak referensi buat orang-orang yang butuh info HP bekas flagship di 3 jutaan. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja ke pembahasan 5 HP mantan flagship yang saat ini dijual di harga 3 jutaan. Tapi sebelumnya jangan lupa buat support channel Jadul dengan klik tombol subscribe ya cuy. Nah, HP pertama yang bakal Jadul rekomendasiin adalah Samsung Galaxy S10i. HP ini sendiri sekarang yang paling murah dan banyak dijual ada di 3,7 jutaan. Meskipun ada juga yang udah jual di 3,5 jutaan dan ada juga yang masih jual di sekitar 4 jutaan. Tapi yang biasanya paling murah itu ada minus kayak shadow dan kondisi di bawah 95%. Kalau yang 4 jutaan itu beda varian dari yang bakal direkomendasiin sekarang. Dan meskipun ini bukan flagship yang paling standar atau tinggi kelasnya, tapi tetap aja ya cuy, S10i ini masuk di seri lini flagshipnya Samsung karena tentunya seri S adalah seri flagship Samsung. Jadi meskipun sekarang harganya yang paling murah di antara varian S10 dan bahkan S10i lain, tentunya kualitas flagshipnya tetap oke ya cuy. Apalagi performa HP ini yang dikepalai Exynos 9820 yang hampir setara dengan Snapdragon 855. Cuma perlu diingat sih cuy, meskipun chipsetnya ini sama dengan garansi sein atau resmi Indonesia, tapi yang harganya 3,7 juta ini adalah yang versi global. Jadi ada resiko di jaringannya nanti karena IMEI-nya bisa jadi gak terdaftar. Tapi seller yang mau ngasih jaminan IMEI udah banyak kok cuy. Terus seenggaknya karena variannya sama dengan yang masuk resmi Indonesia, jadinya Samsung S10i ini akan lebih mudah ketika membutuhkan servis ataupun perbaikan. Selain mesinnya yang ditunjang Exynos 9820 untuk harga 3,7 jutaan ini, HP ini udah punya RAM besar sebesar 6GB dan memori internal 128GB. Nah, kalau untuk OS-nya, HP ini saat ini udah bisa update ke Android 11 dan mungkin masih akan bisa update ke Android 12. Baterai dari HP ini kapasitasnya 3100 mAh, udah disupport dengan fast charging juga, tapi sayangnya masih 15 watt aja nih cuy. Tentunya HP ini elegan karena desain flagship Samsung selalu mempesona, terutama buat orang yang suka desain HP yang gak terlalu aneh-aneh. Ditambah lagi material HP ini juga premium karena bagian depan dan belakangnya bermaterialkan kaca Corning Gorilla Glass 5 dengan frame aluminium. HP ini juga compact karena memang ukuran HP ini kecil dengan layarnya yang hanya 5,8 inci aja nih cuy, dan screen to body ratio-nya hanya 83%. Bagi sebagian orang mungkin kurang enak untuk nonton di layar kecil ini, tapi dari resolusinya yang udah Full HD Plus ditambah dengan kerapatan layarnya yang sampai 438 ppi, ditambah jenis layar Dynamic AMOLED-nya Samsung, sebenarnya HP ini udah lebih dari cukup untuk enak dilihat. Cuma mungkin ini masalah cocok dan terbiasa atau enggak aja dengan layar yang lebih kecil. Nah, buat yang ngincar kamera juga, HP ini cocok untuk kalian. Asalkan bukan ngincar kamera sebagai menu utama. Kamera belakangnya ini ada dua, yang satu punya resolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.5 sebagai kamera utama atau wide, dan yang satu 16 megapiksel dengan aperture f2.2 sebagai kamera ultra wide. Kamera utamanya punya aperture yang gede banget ya cuy, makanya kualitas kameranya di low light dari banyak review itu dibilang oke, dan bisa ngasih efek blur yang jauh lebih rapi. Kedua kameranya ini juga udah ada OIS dan EIS, tapi OIS-nya nggak bisa aktif untuk resolusi 4K 60 fps. Kalau untuk 4K 30 fps-nya sih OIS-nya masih bisa ya cuy. Nah, kalau kamera depannya ada satu cuy. Resolusinya ini 10 megapiksel aja dengan aperture f1.9. Bisa ngerekam sampai 4K juga dan ada fitur super steady-nya seperti kamera belakangnya. Selain cocok untuk yang doyan HP compact dan ngincar kamera oke, HP ini juga cocok untuk yang pengen HP untuk menikmati audio berkualitas. Seperti flagship Samsung lainnya, HP ini di-tune audionya oleh AKG, udah dual speaker juga dan masih punya audio jack 3,5 mm. Untuk fitur lainnya, tentu aja flagship Samsung udah lengkap ya cuy. NFC, fingerprint, gyro, sampai wireless charging 15 watt semuanya ada.
Yang kedua adalah HP dari Samsung lagi, yaitu Samsung Galaxy Note 9. HP ini saat ini udah cukup banyak yang jual di harga 3,8 sampai 3,9 jutaan cuy. Mirip kayak HP sebelumnya, sebenarnya yang jual di 3,6 juta juga ada, tapi masih sedikit. Nah, yang beda adalah kalau sebelumnya di harga 3,7 jutaan itu cuma versi Exynos-nya aja, kalau Note 9 ini versi Snapdragon-nya juga dijual di harga yang sama cuy. HP ini sendiri sebenarnya pakai chipset Snapdragon 845 atau Exynos 9810. Jadi satu generasi di bawah Samsung Galaxy S10i. Mungkin secara performa tidak akan se-recommended S10i ya cuy, tapi memang bukan itu yang jadi utamanya ditawarkan HP ini. HP ini lebih menawarkan fitur S Pen-nya yang membuat HP ini jadi seperti semi tablet. Seperti yang kita tahu, seri Note-nya Samsung ini yang paling populer dan mungkin satu-satunya yang tersisa menawarkan fitur pen-nya ini. Dengan pennya ini kita bisa bikin note, tulisan tangan dengan cepat, atau menggambar, atau bisa bantu crop dan edit foto, sampai bisa dijadiin tombol shutter kamera jarak jauh. Fitur itu mungkin gak penting buat sebagian orang ya cuy, tapi kalau kalian memang perlu, misalnya untuk nyatat bahan kuliah, atau highlighting revisian ke teman kerja, atau untuk sketsa cepat karena kalian mungkin kerjanya di dunia kreatif, fitur ini akan sangat terasa mahal sekali cuy. Itulah kenapa harga Note ini masih lebih mahal dari S10i, padahal satu generasi lebih tua. Tapi selain menawarkan S Pen-nya, tentunya performa, tampilan, dan fitur lain dari HP ini juga gak dilupakan ya cuy. Karena HP ini tetap flagship-nya dari Samsung. Dengan storage 128GB dan RAM 6GB yang sama dengan S10i, seharusnya ini masih cukup sampai 2 tahun ke depan. Apalagi kalau untuk storage juga bisa diekspansi pakai slot microSD, sama seperti S10i tadi. Nah, kalau S10i itu layarnya kecil, HP ini cocok untuk pecinta layar lega. Ukuran layarnya 6,4 inci dengan resolusi maksimal QHD+ yang bisa diatur sendiri juga nantinya sama yang make. Terus panelnya juga udah pakai Super AMOLED dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 termasuk bagian belakangnya. Kalau bagian framenya dia juga udah aluminium cuy. Layar dengan resolusi tinggi tadi juga udah disupport sama baterai yang lumayan 4000 mAh dengan charger 15 watt fast charging. Kamera HP ini juga oke, punya dua kamera belakang, yang keduanya punya resolusi 12 megapiksel. Yang satu f1.5 sebagai kamera utama, sementara yang satu f2.4 sebagai kamera 2 kali zoom telefoto. Kameranya ini juga udah punya OIS dan IIS, tapi di 4K 60fps fitur ini gak jalan. Kalau kamera depannya dia cuma punya satu dengan resolusi 8 megapiksel f1.7 yang bisa merekam sampai resolusi 2K walaupun gak ada stabilisasi di resolusi segitu. Sebenarnya kamera depannya ini ada dua, tapi satu lagi itu untuk iris scanner aja. Untuk penikmat audio, HP ini juga udah dual stereo speaker dan juga ditune oleh AKG. Dan yang masih setia menggunakan earphone atau headset berkabel, HP ini masih ada lubang jack audio 3,5 mm cuy. Nah, selain ada jack audio dan ada iris scanner tadi, HP ini juga punya fitur fingerprint dan NFC. HP yang ketiga yang ada di rekomendasi ini adalah LG V50 ThinQ. HP ini bisa dibilang cukup underrated karena cukup jarang orang yang minat dan nyari bekasannya. Padahal HP ini termasuk worth it banget cuy. Harga HP ini sekarang ada di 3,4 jutaan. Dengan harga segitu, kalian udah bisa dapetin HP dengan bodi premium, layar berkualitas, chipset kencang, storage lega, kamera mumpuni, dan baterai dengan kapasitas yang oke. Kita mulai dari bodi. HP ini menggunakan material kaca untuk bagian depan dan belakangnya. Kaca yang dipakai adalah Corning Gorilla Glass 5 untuk melindungi layar, sementara untuk bagian belakangnya menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Untuk bagian framenya, HP ini tentunya udah menggunakan material aluminium. Lanjut ke layar, HP ini pakai panel POLED khasnya LG yang punya ukuran 6,4 inci dengan resolusi QHD+ dan kerapatan yang sangat tinggi yaitu 538 ppi cuy. Nah, buat chipsetnya, HP ini ditenagai sama chipset Snapdragon 855 dan RAM 6GB. Sementara buat storage-nya, HP ini punya penyimpanan 128GB. Sangat cukup sih untuk saat ini dan tahun-tahun yang akan datang. Nah, kalau untuk kameranya, kamera ini juga udah oke banget nih cuy. Karena udah triple kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel telephoto 2x zooms, dan 16 megapiksel kamera ultrawide. Bukan cuma kamera belakangnya aja yang banyak, kamera depannya juga sama karena ada dua kamera yang resolusinya 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Nah, kalau baterainya, HP ini punya kapasitas 4000 mAh dan disupport fast charging 18 watt ya cuy. Buat yang pengen tahu pembahasan lebihnya dari HP ini, bisa ditonton di video 5 HP dengan Snapdragon 855 paling murah di 2021 aja ya cuy. Lanjut ke HP rekomendasi keempat, ada Huawei P20 Pro. HP ini sekarang harga bekasannya di kisaran 3,4 jutaan nih cuy. Tapi sayangnya yang jual dalam jumlah grosir ini hampir nggak ada ya cuy. Kebanyakan jual bekas perorangan. Untungnya yang jual perorangan ini kalau dari hasil penelusuran jadul ada banyak ya cuy. Jadi buat yang berminat gak akan terlalu susah lah buat nyari barangnya.
HP ini sendiri dirilis tahun 2018 dengan chipset buatan Huawei sendiri yaitu Kirin 970 yang setara sama Snapdragon 845. Buat versi terendahnya, HP ini disupport dengan RAM 6GB dan ROM 64GB yang ditenagai sama baterai 4000 mAh dengan fast charging 22 Watt. Kalau untuk material HP ini juga sama kayak HP lain, udah pakai kaca depan, belakang, dan frame aluminium. Kaca depannya ini pakai Corning Gorilla Glass 5 yang melindungi layar 6,1 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan kerapatan 408 ppi. Nah, untuk bagian kameranya, HP ini mirip LG V50 yang punya 3 kamera, masing-masing 40 megapiksel wide, 8 megapiksel telephoto, 3x optical zoom, dan 20 megapiksel black and white. Kamera belakangnya ini bisa merekam sampai resolusi 4K 30 fps, tapi gyro IIS-nya cuma bisa support sampai Full HD 30 fps. Kalau untuk kamera depannya, HP ini mengusung single kamera aja dengan resolusi 24 megapiksel. Buat audio, tentu aja HP flagship udah dual stereo speaker ya cuy. Tapi buat jack audio, HP ini udah gak punya. Sayangnya lagi untuk fitur HP ini agak sedikit kurang karena gak punya NFC, tapi HP ini punya infrared sama fingerprint sensor. HP terakhir yang akan Jadul rekomendasiin di harga 3 jutaan ini adalah iPhone 8 256GB. Meskipun sebetulnya iPhone 8 ini udah direkomendasiin di harga 2 jutaan, tapi itu untuk yang versi terendahnya ya cuy, yang penyimpanan internalnya cuma 64GB. Nah, yang 256GB ini sebetulnya sama aja dengan yang 64GB, cuma ada di storage-nya yang berbeda. Tapi perbedaan storage yang besar ini tentu aja akan menjadi pengaruh yang cukup besar. Terutama buat kalian yang nargetin penggunaan HP bekas ini untuk jangka panjang, mungkin sampai 3 tahun lagi. Storage ukuran besar ini tentunya adalah sebuah keharusan. Apalagi untuk HP Apple yang ukuran aplikasinya seringkali lebih besar dan HP-nya nggak bisa ditambah dengan microSD. Kalau spesifikasinya secara umum, HP ini material body pakai kaca Corning Gorilla Glass depan, belakang, dan aluminium frame. Layarnya IPS LCD 4,7 inci aja dengan kerapatan 326 ppi. Chipsetnya Apple A11, RAM-nya 2GB aja dengan ROM 64GB. Baterainya 1821 mAh dengan fast charging 15 Watt, tapi chargernya harus beli sendiri tentunya. Kamera belakangnya single 12 megapiksel yang bisa rekam 4K, dan kamera depannya juga single 7 megapiksel dan cuma bisa rekam sampai Full HD 30 fps. Audio HP ini tentunya stereo speaker ya cuy. Kalau kalian mau pembahasan yang lebih detailnya, HP ini juga udah pernah Jadul bahas di video rekomendasi HP bekas flagship 2 jutaan ya cuy. Link ke video yang berhubungan sama pembahasan di video ini bakal ditaruh di kolom deskripsi dan di pop up pojok kanan atas ya cuy. Oke, karena udah 5 HP yang Jadul rekomendasiin di video ini, jadi video ini cukup sekian dulu ya cuy. Buat yang punya HP rekomendasi lain di 3 jutaan dengan kategori bekas flagship, bisa tulis di kolom komentar ya cuy, supaya yang butuh informasinya dapat referensi tambahan. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini kalau dirasa menarik dan bermanfaat. Dislike aja kalau gak suka. Don't forget to subscribe and see you in another video.